Halo, perkenalkan nama saya Alfia Aprilia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus tentang problematika netralitas Polri di era Jokowi, keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. Artikel ini menjelaskan mengenai masalah demokratisasi pasca reformasi, yang kini keterlibatan Polri dalam ranah politik praktis dan bisnis. Hal ini semakin menunjukkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2019. Presiden Jokowi memberi banyak peran kepada pejabat atau purnawirawan Polri sejumlah jabatan di luar sektor keamanan. Beberapa fenomena di era pemerintahan Jokowi memperlihatkan semakin meluasnya pengaruh Polri dalam politik praktis dan bisnis. Sejak 2014 hingga 2019, Presiden Jokowi memberi banyak peran kepada pejabat atau purnawirawan Polri sejumlah jabatan di luar sektor keamanan. Sektor itu meliputi urusan kepala daerah, pengawas di kementerian, lembaga korupsi, menteri, bulog, sepak bola, hingga pramuka. Beberapa di antaranya adalah Komisaris Jenderal Muhammad Iriawan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Komisaris Jenderal Setio Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Komisaris Jenderal Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di ranah bisnis terdapat 30 perwira Polri yang berada pada jajaran di Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, seperti Komisaris Jenderal Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang dan Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu yang duduk di kursi Komisaris PT Bukit Asam. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kepentingan dalam hal menempatkan anggota kepolisian di luar tugasnya yang tidak sesuai dengan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak netral dalam menjalankan tugasnya karena intervensi politik yang membuatnya berani memakani profesionalitas kepolisian sebagai bagian dari tuntutan demokratisasi pasca reformasi. Dikutip dari Sambi 2023, selama pemerintahan Jokowi, peran Panglima berkembang dari sebuah landasan untuk karir politik, menjadi peran stabilisator dan akhirnya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi. Meskipun fakta bahwa hubungan sipil militer memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah dan militer, figur militer seperti Panglima dan polisi dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam situasi tertentu. Ini juga menunjukkan bahwa peluang politik dapat mengubah peran militer. Ini menunjukkan bahwa selalu ada hubungan antara posisi militer di Indonesia, atau setidaknya persepsi tentang posisi militer. Jadi menurut saya, untuk memastikan reformasi kepolisian berjalan secara maksimal sesuai dengan kerangka demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, perlu dibentuk lembaga pengawasan kepolisian yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil dan tidak menjadi bagian dari kepolisian maupun pemerintah. Lembaga pengawasan ini harus dibentuk secara independen dan tidak menjadi bagian dari kepolisian maupun pemerintah. Selanjutnya, secara kelembagaan Polri yang berada langsung di bawah Presiden disalahgunakan untuk menjaga supremasi sipil dan penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa dia cenderung terlibat dalam politik praktis dan bisnis untuk menjaga kepentingan pemerintah yang terus berlanjut. Polisi harus terbebas dari kepentingan penguasa saat berfungsi sebagai penegak hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai masalah tersebut, ada kemungkinan bahwa fungsi dan kedudukan Polri dapat dievaluasi ulang. Dengan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, Polri tampaknya menghambat demokrasi di Indonesia. Akibatnya beberapa tindakan diperlukan untuk mewujudkan kepolisian yang sesuai dengan prinsip demokratisasi, profesional, independen, dan akuntabel.